Oke, selanjutnya soal nomor 6 dengan teks yang sama. Kata di bawahnya yang bercetak tebal pada teks di atas menunjuk atau merujuk pada. Oke, di bawahnya ini ada teks, ada kata yang di garis bawah, yang dicetak tebal yaitu di bawahnya merujuk pada. Oke, jika ada pertanyaan seperti ini, pasti kalau dikatakan merujuk pada berarti pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Maka kita lihat apakah A peringkat ke 54 dari 50 negara. Kita lihat kalimatnya, konteks kalimatnya. Terlebih lagi apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, posisi Indonesia masih jauh tertinggal di bawahnya. Oke, kalimat mohon maaf, tadi maksudnya adalah klausa atau kalimat sebelumnya. Jadi kalimat atau klausa atau kata. Maka bisa jadi di bawahnya ini adalah menyebut di negara-negara ASEAN, yaitu apa? Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Maka E juga bisa, tetapi kita pastikan dulu apakah ada yang lebih tepat. A misalnya peringkat 54 dari 55 negara. Apakah ini di bawah ini menyandang peringkat? Masih jauh tertinggal di bawahnya, di bawah peringkat 54 dari 55 negara. Maka ini tidak tepat. Karena nya di sini bukan merujuk pada posisi, tetapi menunjuk pada lembaga bisa. Oke. Yang B, satu tingkat di atas Venezuela. Nah, ini juga masih sama menyandang posisi. Posisi Indonesia hanya unggul satu tingkat di atas Venezuela. Ya, ini juga hampir sama dengan A tadi, maka kurang tepat. Karena masih jauh tertinggal satu tingkat di atas Venezuela, maka juga tidak tepat. Yang C, berada tepat di bawah Argentina, Polandia, dan Kroasia. Nah, ini juga sama dengan A, B, dan C menyatakan posisi juga. Kalau dikatakan tertinggal di bawahnya berarti tertinggal berada tepat di bawah Argentina, Polandia, dan Kroasia. Maka ini juga tidak tepat. Yang D, sejajar dengan Malaysia dan Filipina. Nah, dikatakan bahwa terlebih lagi apabila dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, posisi Indonesia masih jauh tertinggal di bawahnya. Nya di sini berarti merujuk pada ini negara-negara ASEAN tadi, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Maka jawabannya adalah E. Sedangkan yang D salah. Tidak sejajar tetapi di bawah negara Asia. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 7 yaitu disajikan dengan teks yang sama. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang paling mungkin betul adalah. Oke, fokus pada pertanyaan yang ditanyakan adalah paling mungkin. Nah, pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa pernyataan paling mungkin itu pernyataan yang mempunyai implikasi paling mungkin, yaitu implikasi bisa iya, bisa tidak. Nah, itu adalah hakikat dari kata mungkin itu di situ. Bisa iya, bisa tidak. Maka pilihlah satu pernyataan yang mempunyai dua posisi ini. Oke, kita lihat. A. Daya saing Indonesia dipengaruhi oleh infrastruktur, institusi, dan pendidikan dasar. Ini sudah sesuai teks. Maka ini adalah pernyataan yang betul. Bahkan ini dianggap paling betul juga bisa. Tetapi bukan jawaban. Kenapa? Karena ini yang ditanyakan adalah paling mungkin. Yang ditanyakan adalah paling mungkin, bukan pernyataan yang betul. Maka A salah. Yang B,
Birokrasi pemerintah yang belum efisien berpengaruh pada pembangunan infrastruktur. Betul, ini juga ada dalam tes paragraf ketiga. Maka ini pernyataan yang betul tetapi bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang paling mungkin. Nah, jadi nanti kalau ada pernyataan yang betul atau salah itu malah bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah paling mungkin. Kita pilih pernyataan yang bisa iya bisa tidak. Contohnya apa? Kita buktikan dengan contohnya adalah C. Pemberantasan korupsi dapat memperlancar daya saing ekonomi dan bisnis di Indonesia. Betul atau tidak? Betul. Ketika ada infrastrukturnya baik, pendidikan dasarnya baik, institusinya baik, ternyata ada tingkat korupsinya tinggi, maka itu bisa mempengaruhi daya saing. Maka pernyataan ini betul. Tetapi bisa jadi juga salah. Pemberantasan korupsi dapat memperlancar daya saing ekonomi dan bisnis di Indonesia. Bisa saja salah. Artinya apa? Kadang pemberantasan korupsi baik, tetapi infrastrukturnya juga tidak baik. Maka belum pasti pemberantasan korupsinya meskipun baik, tetapi kalau aspek yang lain belum tentu baik, maka belum tentu dapat memperlancar daya saing. Maka pernyataan B yang C ini bisa betul, bisa juga salah. Maka ini menjadi sebuah jawaban. Kenapa? Karena yang ditanya adalah paling mungkin. Berarti mungkin betul, mungkin salah. Dikatakan betul korupsi dapat memperlancar daya saing itu betul. Tetapi tunggu dulu, ketika aspek yang lain belum terpenuhi maka bisa juga salah. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat yang D. Kualitas SDM dilihat dari pendidikan dasar Indonesia masih jauh. Nah, ini sesuai dengan teks. Ini pernyataan yang betul, tetapi bukan jawaban. Kalau yang E, daya saing ekonomi Singapura selalu menempati urutan terdepan. Apa selalu terdepan? Maka salah. Maka bukan jawaban. A bukan jawaban, B bukan jawaban, yang betul adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Disajikan teks yang baru yaitu tentang pendidikan. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf pertama yang paling tepat adalah, ingat yang ditanyakan adalah paragraf pertama saja, paragraf ke-1 yang ditanyakan gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Bisa kalau yang ditanya adalah sebuah teks, maka gagasan utama dalam sebuah teks. Biasanya gagasan utama tidak jauh dari kalimat utama. Bagaimana mencari kalimat utama? Adalah kalimat utama itu kalimat yang dapat menjiwai, artinya dapat mewakili satu paragraf. Bedanya kalau gagasan utama itu adalah bisa tersirat, bisa juga tersurat. Itu maksud saya. Kalau kalimat utama wajib tersurat, wajib ada dalam teks. Contohnya, misalnya dalam paragraf pertama, yang menjadi kalimat utama adalah apakah semua orang pasti mengenal pendidikan? Bukan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke alam diri seseorang dan masyarakat juga bukan. Yang paling tepat kalimat utamanya adalah kalimat 5, yaitu dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal mendasar. Nah, itu dimensi kemanusiaan. Artinya ini adalah menjadi kalimat utama. Lantas bagaimana dengan gagasan utama? Gagasan tersirat artinya gagasan itu boleh disajikan dengan kalimat yang berbeda, tetapi intinya sama. Maka kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, gagasan utamanya bagaimana? Ya carilah yang berkaitan dengan dimensi kemanusiaan, yaitu jawabannya adalah E. Karena apa? Gagasan utama dengan kalimat utama itu berhubungan. Gagasan utama mirip dengan kalimat utama. Bahkan ada soal yang mengatakan kalimat utama sama dengan gagasan utama. Maka ketika gagasan utama sama persis dengan kalimat utama, maka dikatakan bahwa gagasan utama itu tersurat. Artinya mirip atau sama dengan kalimat
utama. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita pastikan pendidikan dikenal setiap orang, tidak ya, ini terlalu umum. Pendidikan adalah internalisasi budaya, maka juga kurang tepat karena ini masih bisa masuk dalam 3 dimensi tadi, sekurang 3 hal paling mendasar. Yang C, pendidikan bukan sarana transfer ilmu saja. Nah, ini juga masih satu aspek, artinya belum bisa menjiwai satu paragraf. Pendidikan merupakan sarana pembudayaan, juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah pendidikan harus berdimensi kemanusiaan. Kenapa ini lebih tepat? Karena ini bisa mewakili pilihan-pilihan yang ada, yaitu A sampai D. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 9 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, manakah pertanyaan yang jawabannya ada dalam paragraf kedua? Oke, ada pada paragraf kedua, berarti yang di sini. Oke, A. Mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Nah, ada tidak? Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti. Alasannya? Maka tidak ada ya, karena di sini tidak disampaikan. Ini adalah budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan. Nah, ini pengertiannya, bukan di alasannya. Jadi jawabannya tidak tepat. A. B. Mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Oke. Kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan. Di sini memang disampaikan bahwa kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Pertanyaan ini berarti masuknya apakah mengapa penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan? Maka tidak ada. Maka bisa lah. Bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? Nah, ini juga tidak ada. Bahkan kata-kata yang berkelanjutan juga tidak ada. Bagaimana pendapat Likona, ini pelaku ya, ini mohon maaf. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Menurut Likona, nah ini ada menurut Likona, maka sudah jelas ada. Jawabannya di paragraf kedua. Siapa yang mengemukakan 9 pilar karakter berasal dari nilai luhur universal? Di sini memang disampaikan 9 pilar karakter, tetapi apakah disampaikan siapa? Apakah Likona? Tidak, maka ini salah. Jadi jawaban E salah, A salah, B salah, C salah, E salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter, yaitu ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Teksnya sama dengan nomor 9. Pertanyaannya, berikut ini pernyataan yang paling betul tentang perbedaan gagasan antar paragraf adalah, jadi paragraf 1 dan 2, gagasan utamanya apa? Hubungannya bagaimana? Oke. Yang pertama, kita lihat intinya tadi membahas dimensi kemanusiaan dalam sebuah pendidikan, artinya pendidikan masih secara umum. Nah, sedangkan paragraf kedua sudah membahas pendidikan karakter, konsep pendidikan karakter khususnya menurut Likona. Oke. A. Paragraf pertama memaparkan pendidikan karakter secara umum. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini paragraf pertama belum membahas pendidikan karakter, hanya pendidikan secara umum. Maka kalau dikatakan paragraf pertama membahas pendidikan karakter juga kurang tepat. Maka A salah. Yang B, paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan karakter juga salah. Yang C, paragraf pertama memaparkan pendidikan secara umum, ini betul. Sedangkan paragraf kedua memaparkan tujuan pendidikan secara khusus, bukan tujuan pendidikan, maka ini salah. Kalau meskipun yang C tadi secara umum betul, tetapi yang klausa kedua salah, maka C juga salah.
Yang D, paragraf pertama menjelaskan konsep pendidikan secara umum. Betul. Sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. Ya, ini baru betul. Konsep bukan tujuan. Maka D betul. Yang E, paragraf pertama menjelaskan secara umum pendidikan. Betul. Sedangkan paragraf kedua memaparkan manfaat pendidikan. Bukan. Maka jawabannya E salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D.